Halo, selamat pagi semuanya. Oke, sayang sekali kokonya. Kayaknya jelek koko. Jangan dulu. Oke, kita coba cari ya. Kira-kira saham apa yang menarik hari ini? Kokolot, coba kita lihat. Aduh, foreign-nya sudah mulai jualan, jangan. Ah iya bener guys, XL top buy-nya. Udahlah ya. Oke, kalau kita lihat hari Jumat lalu, siapa koko ini top buy-nya ya? AO ya, AO MG 111. Ah, XL jualan padahal ya. Sama semua ya, pemikiran XL ini sekarang udah sama semua nih. Oke, yang sudah nonton mungkin bisa dibantu di tap-tap dulu layarnya. Oke, thank you. MG-nya udah jualan guys. Oh sempat dibawa sampai 111 dia ya. Oh high-nya 111 ya memang ya. Opennya. Thank you Kak Mariati. Pagi-pagi sudah langsung follow. Oke, thank you yang buat udah yang apa ngetap-tap layar. Pagi bang, siap pagi bang Benny 72. Kokonya nggak jalan ya bang ya. Oke, kota coba kita lihat dulu. Waduh, tinggi juga kota nih. Kota naik terus ya. Waduh, harusnya ada TP lah bang. Harusnya ada TP kemarin bang. Jangan kalau udah naik. Kalau 150 berarti kemarin itu udah sempat cuan 20%-an ya. Baru masuk bang. Baru masuk kemarin banget. Oh, pas mendekati close ya. Pas mendekati close ya bang ya. Kalau ngelihat dari apa? Dari chart 3 menitnya ya kemungkinan besar kayaknya hari ini bakalan dibawa turun nih kotanya kalau melihat dari chart 3 menitnya. Ini rame banget nih. Chart 3 menitnya rame ya. Dia udah nge-dead cross dan cenderung turun ini kemungkinan besar kayaknya hari ini. Kemarin abang masuk di mana tuh Bang Beni? Tapi foreign-nya masih banyak sih masuknya ya. Coba kita lihat dulu ya. Kemarin no sayangnya top buy-nya itu sekarang udah XL tuh. MG-nya jualan CC PD AK. Asing pada nyangkut Bang. Iya bener nih. Nih asingnya nyangkut nih. AK-nya. AK-nya nyangkut nih. 150 ya kalau misalkan turun 3% dari average abang saranku sih stop loss dulu aja buat kotanya ya. Itu berarti mungkin nanti bakalan di area 144 nih. Bener nih ya. Kalau Bang Benny lihat ini chart 3 menitnya nih 144 ini kan sering banget dia harganya mantul di sini nih, ketahan di sini nih ya. Kemungkinan besar kayaknya bakalan di area 144 ini nih buat jadi apa? Support dia selanjutnya 144 enggak ya kelihatannya sih enggak kelihatan tuh. Di sini nih ya. Nih 144 di sini nih. Ini kemungkinan besar bakalan jadi area apa? Support dia selanjutnya gitu. Oke, kalau misalkan turun under 144 kalau mau stop loss bagian mungkin boleh. Ini udah masuk area overbought juga ya. Oke, thank you. Thank you yang udah ngetap-tap layar. Oke, kita ke M-Cas dari Bang Mister Ayunarta. M-Cas, coba M-Cas. Wah, ini saham gorengan banget ini ya. M-Cas. Wih, tapi cakep ya foreign flow-nya ya. Belum ada ngebuang yang signifikan dia nih. Masuknya di area 100. Oh, sayangnya foreign-nya itu sudah mulai masuk di area 160-an nih. Nih, 160-an. Ya.
udah mulai masuk dari area 160-an MCAS. Sayangnya sekarang XL sih ya. Top buy-nya sekarang XL si MCAS ini. Kalau mau ya Bang Mr. Ayunarta, ini kemungkinan besar dia bakalan dibawa turun dulu nih. Ya, kenapa? MACD-nya mulai turun, volumenya mulai turun ya. Ini kelihatan dia bakalan bakalan masuk ke area oversold dulu ya. Baru nanti tunggu dia nge-golden cross di sini. Ini kemungkinan besar dia bakalan tutup gap. Ini ada gap di area 216. Mungkin ya bakalan mantul di area 200-an. Ya, pas lah semua nih. MA20-nya juga 200-an. Lumayan enak kalau mau buat tradingnya, tunggu di area 200-an aja, jangan sekarang. Gitu ya. Kemungkinan besar dia bakalan tutup gap dulu nih. Ya. Kemungkinan besar dia bakalan tutup gap dulu buat si MCAS-nya. Ya. Oke, siap-siap Bang Mr. Ayunata. Tapi dianalisa lagi ya Bang ya. Dianalisa lagi ya. Oke. MBMA. MBMA. MBMA dia ini wajar banget kalau koreksi ya, wajar kalau koreksi karena memang udah berapa nih, udah 2 hari menguat lumayan ya, penguatannya juga lumayan, pergerakannya lumayan. Oke, kita lihat dulu MBMA foreign flow-nya bagaimana. Ih, cakep ya. MBMA ini bisa jadi watchlist kita selanjutnya nih, ini bisa jadi watchlist kita hari ini. Thank you Kak Semi Bartending udah di follow. Oke. XL-nya jualan, yang jualan itu ada LG, KK, XL, YP. Yang masuk itu ada CC, OD sama BK. Kita lihat dulu coba dari hari Jumat siapa yang masuk hari Jumat ya. Hari Jumat. Oh, hari Jumat XL, XL-nya udah mulai jualan sebagian. Thank you Kak Murni sudah di-follow. XL-nya sudah mulai jualan kemarin sebagian ya. Kalau masuk hari Jumat apalagi pas lagi naik itu mungkin sebagian stop loss. Nah iya nih XL-nya sebagian stop loss ya. CC, OD, BK, LG, KK, XL. Oke. Nah MBMA ini kalau dari saya ya mungkin target terdekatnya dia bakalan ke area 540-an ya. Target terdekatnya dia bakalan ke area 540-an. Kalau teman-teman mau entry sebisa mungkin mendekati 500. Kenapa? Stop lossnya dia itu ada di area 480-an. Ya. Kalau di 500 stop loss ke 480-an berarti kurang lebih itu 4%. Ya. Stop lossnya di area 480-an. Ya, kalau mau entry mendekati 500. Nah, stop lossnya 4% doang. Kan? Jadi ya masih lumayan aman ya. Nah, kalau masuk di 500-an, TP-nya di 540-an nanti ya, berarti kurang lebih 8%, ya kan? Nah, jadi entry-nya kalau mau MBMA sebisa mungkin mendekati 500 ya. Sebisa mungkin mendekati 500, stop loss-nya di 480-an. Seperti itu buat MBMA-nya, bagus kalau pergerakan dari MACD-nya kita lihat ini lumayan menarik ya. Sudah IRSX mantap kemarin cuan 7% Bang. Iya. Kemarin itu salah satu yang kita rekom ya. Pas di live karena memang kelihatan sorry ini kelihatan apa ya? Kelihatan dia akumulasi terus kan foreignnya. Masih layak banget buat di hold itu. Ya. Lanjut. Lanjut ya, ini MBMA kalau mau ya, entry-nya di dekat-dekat area 500-an ya. Oke, teman-teman dibantu tap-tap layarnya ya. Bantu tap-tap layar. Oke. Mendekati 500-an kalau mau stop loss di 480-an. Oke. Lanjut, kita ke atas. Kita ke atas MBMA sudah BWPT coba BWPT. BWPT. BWPT.
BWPT ini jualan terus ya. Ini jualan terus kayaknya kalau sawit tuh yang bagus NSSS. BWPT-nya kurang menarik ya. BWPT kayaknya kurang begitu cakep ya. Kenapa? Karena foreign-nya keluar terus kalau teman-teman lihat nih ya. Ini foreign-nya keluar terus buat si BWPT. Top buy-nya LG, AK. Ah, nggak dulu lah ya. Top sell-nya ada AK sama XL si BWPT ini. Em, Kemungkinan besar kayaknya dia bakalan koreksi. Jujur ya guys ya, kalau dari aku melihat teknikalnya ke area 84-an ya. Ke area 84-an. Oke. Di area 84-an kemungkinan besar kayaknya bakalan turun ke deket-deket situ ya. Ini kelihatan dia bakalan nge-crossing ke bawah juga untuk stokastiknya. Oke, volumenya sudah mulai berkurang. Kayaknya kemungkinan besar BWPT hari ini bakalan koreksi ya. Buat yang sudah punya barang, kalau turun under 84, saranku stop loss dulu aja ya. Gitu, oke. Buat BWPT, Tepia nih, Tepia yang nanya Tepia, Tepia baru dibahas. Iya. Nah, kalau yang kemarin nonton live saya pasti ingat, saya bilang NSSS Bang. NSSS bagus Kak Ulan ya. NSSS itu masih bagus, lebih bagus NSSS daripada BWPT. Jujur kalau saya melihat ya. Nah, ini yang kemarin nonton live saya pasti tahu nih. Tepia ini saya bilang jangan dulu. Kenapa? Cenderung bakalan melemah nih, ya. Nah, bener, ya. Bener nih, kelihatan udah mulai buangan. Ini kalau dia break 2000 si tepian ini bakalan lumayan dalam juga turunnya. Nah, top buy-nya sudah XL ya. Oke. Ya, ini jadi si tepia ini kalau dia turun under 2000 kemungkinan besar kayaknya bakalan lebih dalam lagi buat penurunannya. Jadi saranku jangan dulu ya. eh ini kelihatan ini bakalan masuk area oversold dulu ya. Baru dia nge golden cross. Jadi jangan dulu buat si Bufa, oke? MBMA ya, watchlist kita hari ini MBMA. Nih, MBMA kalau mau beli mendekati di area 500-an. Oke? MBMA sudah IRX Tepia sudah, saranku yang punya kalau sudah turun under 2000 stop loss dulu aja buat si tepiannya. Ini kelihatan MACD-nya bakalan mulai ke bawah ya. Terus bakalan mulai masuk ke area oversold gitu buat si tepiannya. Oke? Kita ke main. Watchlist kita masih di MBMA ya. Watchlist kita masih di MBMA. Main. Main ini lumayan, foreign flow-nya lumayan, cuman kemarin sudah mulai berkurang. Kita lihat dulu coba buat si main ini, siapa yang net buy. Ada EP, tapi dikit banget, kering sekali barangnya ini ya. Kering banget ini barangnya, si main ini EP, PD, coba kita lihat. Dari hari Rabu lah. Dari hari Rabu, wih lama ya hari Rabu ya. Kemarin dia yang sepi banget ya si mainnya ya. SQ. Ini yang nanya sudah punya barang kah di main? Stop lossnya di 600 nih. Ya. Stop lossnya di 600, area 600 sampai 610. Ya. Buat yang sudah punya barang, stop lossnya si main ini di area 600 sampai 610. Jujur kalau saya melihat dari teknikal kemungkinan besar dia bakalan lanjut koreksi. Ya. Kalau saya melihat dari teknikalnya si main ini kemungkinan besar bakalan lanjut koreksi. Yang mau entry ya tunggu di dekat-dekat 600 gitu, oke? Belum lah ya, belum ya buat main ya. Belum buat main, MBMA yang bagus, masih MBMA doang watchlist kita. Coba kita lihat lagi yang lain. Oke, kita ke bumi coba dari Kak Let's cantik.
Bumi. Nih, dibantu tap-tap layarnya guys. Biar banyak yang nanya. Kali aja nanti dapat kita watchlist ya. Oke, thank you. Wah, Bumi jangan dulu, masih buangan banget ya. Masih buangan sekali buat si Buminya. Saya bahasnya berurutan ya guys ya. Jadi bisa di-follow kalau nanti saya nge-live biar ada Biar ada notifikasi ya, bisa di-follow. Jadi kalau misalkan nanti saya nge-live ada notifikasi. Sekarang saya bahasnya dari atas ya. Oke, thank you yang udah nge-follow. ZP ZP XL yang jualan LG. XL-nya sudah mulai jualan ya buat si Bumi ya. Oke. Bumi ini jujur ya, harusnya dia sebenarnya bagus. Kenapa? Karena sudah mulai golden cross nih ya, udah mulai crossing ke atas dan sudah keluar dari area oversold. Minusnya dia nggak naik. Sayangnya si Bumi ini nggak naik ya. Sayangnya si Bumi ini nggak naik. Dan foreignnya itu jualan terus. Oke. Ini sebenarnya kemarin termaksud yang lumayan bagus nih. Ya. Mungkin bisa kali ya, mungkin bisa kali dijadikan watchlist si Bumi ini. Tapi kalau dia turun 160 stop loss ya teman-teman ya. Kalau dia turun antara under 160 sampai 158 saranku stop loss. Kalau mau entry mendekati berarti mendekati berapa? 160 ya. Kalau mau entry mendekati 160 kayak kemarin di 164 ya. Kayak kemarin 164 kalau mau entry mungkin bisa di area segitu ya, 164 160-an lah, deket-deket 160. Turun under 160 sampai 158 di stop loss. Gitu ya. Harusnya sebenarnya dia bagus. Ya taruhlah foreignnya memang jualan tapi broksumnya lumayan bagus dan teknikalnya yang bikin menarik. Gitu, oke? Okay? Tapi masih lebih bagus MBMA ya, masih lebih bagus MBMA. Kalau dari metode analisa saya masih lebih bagus MBMA dibandingkan Bumi. Bumi kalau mau entry di deket-deket 160 aja. Oke, lanjut kita ke Raja. Coba kita ke Raja ya. Raja ini banyak ini yang ngerekom si Raja ini karena apa, foreignnya masuk terus tuh ya kan. Udah mulai keluar ya sayangnya ya. Ini banyak yang merekom si Raja ini. Nah, cuman sayangnya si Raja ini semenjak dia stock split harganya itu kan jadi murah ya. Jadi memang banyak barang-barangnya retail di dalam ya. Retail ya bisa lah masuk satu-satu lot, dua-dua lot ya kan. Nah, kalau buat aku si Raja ini ya, proxumnya belum ada konfirmasi, ada yang akumulasi ya. Foreignnya juga sudah mulai keluar. Nah, lalu bagaimana buat si Raja ini? Nih, kalau yang sudah punya barang, kalau dia mau, kalau dia mas, kalau dia mau membatasi kerugiannya ya, turun under 860 stop loss, ya. Takutnya nanti dia bakalan ke area 780-an. Nah, kalau yang belum masuk, saranku tunggu mendekati 780-an ya. 780 buat yang belum masuk si Raja ya. Masuknya di deket-deket 780, oke? Gitu ya kalau kalau dari saya ya. Entry-nya mendekati 780 ya. Buat yang udah punya barang, kalau dia turun under 860 stop loss dulu aja ya. Takutnya bakalan lebih dalam buat si Rajanya. Oke? Lanjut. Lanjut. Raja sudah HDIT, coba kita lihat HDIT. Wah, gokil nih. Ngapain kulihat bro foreign flow-nya saham kayak gini ya. Kita lihat dulu ya. AZYP DHXL.
Coba kita lihat ya, kita bikin lebih panjang lagi HDIT ini. Apakah ada yang akumulasi? HDIT. Ya, XL kemarin sempat masuk ya. Berarti ini nanya ini nyangkut kali ini. Apakah yang nanya ini karena nyangkut ini Bang, HDIT ini? Kalau dari saya ya melihat si HDIT ini kayaknya jangan dulu ya. Kenapa? Gocapnya dia ya, gocap memang udah masuk area oversold cuman aduh serem juga ya. Udah lama banget dia gocapnya ya. Udah lama banget dia gocapnya, takutnya nanti bakalan ketahan di sini. Kalau mau masuk ya tipis-tipis aja ya. Gak usah banyak-banyak kalau mau masuk si HDIT ini ya. Ini kebanyakan XL ya. Kebanyakan XL di dalamnya. Oke. Bufa. Coba kita ke Bufa ya. Bufa ini banyak yang nanya ini. Bufa ini kemarin dihaki terus ya guys ya. Ya kan? Kalau teman-teman lihat Bufa ini kemarin dihaki terus, yang jualan itu deras banget si Bufa ya. Ah, ini jualannya dihaki terus ya. Nih lihat nih. Nah, ya. Serem lah guys ya. Coba kita lihat Bufa. Foreign-nya keluar. Ya top buy-nya XL guys ya. Top buy-nya XL. Waduh. Top buy-nya XL buat si Bufa. Coba kita lihat per kemarin. Apakah pas dia dihaki itu ada yang nampungin? Ya XL yang nampungin. Selesai guys ya. Kalau aku melihat si Bufa ini kayaknya jangan dulu ya. Kemarin waktu dia, iya RI Bufa RI-nya cuma 250 guys ya. Jadi ya menurutku bakalan dibawa turun dulu. Ya kan makanya kemarin dia dibawa turun karena RI-nya murah banget ya. Kalau aku ngeliat si Bufa ini jangan dulu, kemungkinan besar kayaknya dia bakalan dibawa turun ya. Bakalan dibawa turun. Jadi kalau teman-teman mau entry jangan sekarang ya, tunggu mendekati right isunya. FX X Gold King. I have 90 years in for scale please so don't waste. Jangan barat, don't waste. Don't waste. Jangan barat waktumu. Waste itu bukan waste yang seperti itu tulisannya. Ya. Waste itu kan barat Bang, FXX Gold King. Oke, lanjut lah ya. Lanjut ya. Bupa nyangkut di 1600 Bang sejak MSCI. Waduh, jauh juga itu Bang, ya. Ini kemungkinan besar dia bakalan dibawa mendekati 250 ya. Bang, kalau Bupa nyentuh 900 bisa nggak? Eh nanti lah ya kayaknya ya. Oh iya. Don't wait. Waste kali iya benar tuh. Tuh, diajarin ke Angela Grandi tuh, ya. Kalau West itu kan barat ya, Was. Ya, iya, benar gitu. Bisa nih Kak Angela Grandi nih buka apa? Buka live kursus bahasa Inggris. Lanjut ya. Thank you, thank you. Oke, lanjut. Nah, Bufa ini kayaknya jangan dulu ya. Jangan dulu buat si Bufanya, kemungkinan besar bakalan turun lagi. Kalau hari ini dia masih turun ya, berarti hati-hati. Memang bakalan dibawa mendekati ke area supaya nggak terlalu jauh dari area right isunya, gitu ya. Apa itu Bang Sofyan Store? Aku bahasnya dari atas Bang, ya. Saya bahasnya dari atas. Kenapa? Karena kan dari tadi banyak yang nanya. Lanjut ya. Lanjut, makanya di follow dulu, di follow dulu, biar nanti kalau saya nge-live ada notifikasi ya. Lanjut. Habis dari Bufa kita ke kota sudah dibahas di awal ya. Kota sudah dibahas di atas di awal banget tadi kota. Kita ke BNBR, coba BNBR. Memang kemarin semua saham-sahamnya Pak Bakri turun ya. BNBR ada inflow.
Top buy-nya kemarin YP, gokil nih YP nih. Wih, YP bukan sembarang YP nih guys, ya. Ini YP bukan sembarang YP buat si BNBR ini, ya. Kenapa? Karena lumayan banyak ya masuknya ya. Ini YP bukan bukan yang retail-retailan, ya. Buat si BNBR-nya. Tapi kita lihat dulu average-nya ada di berapa si YP-nya ini. 97. Sekarang 97. Oke. BNBR ini stop loss-nya di 90 ya guys. Kalau teman-teman mau masuk ya mendekati 90 aja ya. 94, 93, 95 kalau bisa dapat barang di situ lumayan menarik. Turun under 90 stop loss. Tapi stop loss ketatnya itu ya memang teman-teman sudah harus lepas semua kalau turun under 80 ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih ya. Ini 80 ini beberapa kali dia mantul di area sini aja nih, 80 sampai 81 nih. Ya. Nih, dia mantul-mantul di area 80 sampai 81 gitu aja. Kalau memang mau sabar, tunggu mendekati 80 sampai 81. Ya. Kalau mau sabar mendekati 80 sampai 81 kalau mau sabar. Ya. Biar aman ya. Biar aman di dekat-dekat situ Baja suspend. Aduh, kemarin kenapa nggak kurekom ya. Lanjut ya. BNBR ini ya, buat yang sudah punya barang, kalau mau lepas sebagian turun under 80 boleh ya. Jadi misalkan kayak punya 5 juta ya. Kalau turun under 90, sorry 90 bukan 80. 90 stop kalau misalkan 10 juta ya, buang 5 juta. Tapi kalau turun under 80 pastikan sudah di stop loss semua ya. Kuatnya dia itu sebenarnya di 80 ya, kuatnya dia itu di 80 si BNBR ini, oke? Coba kita ke atas. Kita ke atas lagi ya. Kita ke atas lagi habis BNBR itu ada si Telkom, TLKM. Wih, cakep banget Telkom ini guys. Wah, gokil nih ya. Telkom buat yang sudah punya barang masih layak banget buat di hold ya. Tapi buat yang belum punya jangan dulu. Kenapa? Karena sudah mulai masuk di area overbought ya. Target selanjutnya di berapa? Di 2770 ya. Kalau si Telkom ini bisa break, kalau yang belum punya barang saranku buy on breakout aja. Breakout berapa? 2770. Kalau ternyata nanti dia bisa ngebreak 2770 mungkin ya semoga aja dia bisa tutup gap. Buat yang sudah punya Telkom masih layak banget buat di hold. Foreign-nya masuk gila-gilaan guys ya. Foreign-nya masuk gila-gilaan. Yang ngebuy itu akumulasi ada ZP, YU ya. Yang jualan ada XL, gokil XLTP guys di Telkom. Ya. Nah, Telkom ini kalau dia bisa break 2770 masih layak banget buat di hold ya. Nah, buat yang belum punya barang, saranku kalau mau masuk tunggu dia breakout 2770. Kali aja dia bisa tutup gap di area berapa ini low-nya 2940 seperti itu ya. Ini menarik banget buat si Telkom ya. Coco, Coco kayaknya jangan dulu Bang Ruin ya. Oke. Itu buat Telkomnya. Telkom menarik banget. Thank you yang udah follow ya. Buat yang nanya, mungkin beberapa nggak bisa terjawab ya, nggak bisa terjawab. Di follow dulu aja. Biar apa? Biar nanti pas saya live ada notifikasi gitu ya. Karena saya jawabnya dari atas ya. Oke. Oke, coba kita lihat dulu terakhir ya izin terakhir ya teman-teman. Terakhir itu ada si kita ke atas ada si BBRI. Coba kita ke BBRI. BBRI. BBRI kayaknya enggak ya. Nah, takutnya si Telkom ini kayak BBRI nih, net buy gede habis itu langsung jualan. Ya. BBRI kayaknya belum dulu teman-teman, ternyata dia nggak bisa ngebreak berapa nih ya? 3080 ya. Buat yang sudah punya barang gimana? Masih layak banget buat di hold ya. Kali aja hari ini menguat.
Wajar lah kalau misalkan dia kemarin koreksi karena sudah 2 hari dia menguat ya. Kalau hari ini dia bisa breakout 380 masih layak banget buat di hold lagi ya. Nah, stop lossnya di berapa? Di under 2.900 ya. 2.920. Kalau dia turun under 2.920 kalau mau di stop loss boleh ya. Seperti itu. Kesimpulan rekom hari ini apa aja bang yang bisa entry? MBMA doang bang yang kulihat bagus bang. Ya. Kalau saya rekom nggak terlalu banyak ya. MBMA bagus. Yang kemarin sudah beli IRSX ya. Kemarin pas live kita rekom IRSX. Udah turun ya, udah dibawa turun ya. Udah dibawa turun ya IRSX-nya ya. Coba kita lihat. Iya, udah jualan. Jangan berarti ya. Udah dilepas aja IRSX. Coba kita lihat MBMA doang sih bang kayaknya bang ya. Hari ini yang kita rekom cuman MBMA doang yang lumayan menarik ya. Gak usah banyak-banyak guys, gak usah banyak-banyak. Buat apa rekom 4 kalau misalkan stop loss semua. Ya. Yang saya lihat lumayan bagus cuman MBMA doang ya. Oke. Saranku kalau kondisi market lagi kayak gini jangan terlalu maruk ya. Kalau sudah cuan bisa di TP ya. Thank you ya semua ya buat yang udah nonton live. Aku izin end live dulu ya. Bisa di follow biar besok gak ketinggalan live-nya ya. Biar besok gak ketinggalan live-nya. Bisa di follow. Thank you ya guys ya. Thank you.